Saya tahu pekerjaan ini awalnya dari kenalan di desa saya, namanya Mbak Indah. Dia bilang, saya bisa dapat pesangon 2 juta kalau ikut proses kerja sama dia. Setelah saya setuju, dia proses semuanya sih, dari dokumen pribadi sampai perpanjangan paspor juga. Habis itu saya ke Jakarta untuk tes kesehatan, sama ikut pelatihan bahasa Kanton, sama pelatihan merawat balita dan orang tua. Awalnya sih saya dijanjiin pesangon 2 juta, tapi ternyata perusahaan ngakunya mereka udah bayar saya 3 juta. Saya pikir sih, mungkin 1 jutanya dipotong buat Mbak Indah. Malam sebelum berangkat ke Hong Kong, saya dikunciin di kamar dari jam 10 malam. Sekitar jam 2 ada orang perusahaan datang, minta tanda tangan saya buat dokumen-dokumen. Saya nggak sempat baca sih, karena mereka cuma minta saya tanda tangan aja. Anehnya lagi, ada beberapa dokumen yang udah ada tanda tangan saya. Padahal waktu itu pertama kalinya saya lihat dokumen itu. Saya nggak berani tanya sih, soalnya takut nanti jadi tambah ribet, terus malah batal berangkat. Saya nggak ingat juga itu dokumen apa isinya. Saya juga nggak dikasih fotokopiannya dari perusahaan. Terus sampai di Hong Kong, saya dijemput pihak agen. Mereka ngebawa saya ke klinik buat cek kesehatan. Besoknya, saya diminta bikin identitas Hong Kong, tapi bayarnya sekitar 790.000. Saya heran, teman-teman saya nggak ada yang disuruh bayar. Kenapa saya suruh bayar sendiri? Saya 1,5 bulan disuruh tinggal di kantor agen, disuruh kerja bersih-bersih, ya saya kerja sih, tapi nggak dibayar. Terus saya dikasih 2 kartu sama kertas selembar. Isi kertasnya tuh kasih tahu kalau 1 kartu itu buat bayar $2.145 per bulan. Itu selama 6 bulan ke PT di Indonesia. Kartu lainnya buat bayar sekitar $1.000 per bulan. Selama 3 bulan buat Mbak Winda yang di perusahaan. Terus mereka juga ngingetin jangan sampai telat bayar. Saya kasih 2 kartu itu ke majikan saya, tapi dia juga nggak paham itu untuk apa. Akhirnya saya bayar potongan buat kedua kartu itu sendiri, dengan total $16.000 atau sekitar 29 juta rupiah. Akhirnya saya cerita ke serikat pekerja di Hong Kong. Terus mereka melanjutkan cerita saya ke JWB. Alhamdulillah, JWB mau bantu saya dan teman-teman saya yang lain. JWB berkolaborasi dengan Serikat Buruh Migran Indonesia dan Serikat di Hong Kong untuk melakukan wawancara, mengumpulkan bukti, dan mengajukan klaim di Indonesia selama klien bekerja di luar negeri. Selama tindakan investigasi tersebut, kami menemukan para pekerja telah membayarkan biaya kurang lebih sekitar 3 kali gajinya per bulan, di mana angka tersebut melebihi standar biaya penempatan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia ataupun Hong Kong. Agen Hong Kong berkata bahwa pemotongan itu adalah hubungan Rita dengan perusahaan penempatannya di Indonesia. Setelah proses mediasi yang berlarut-larut, agen tersebut memberikan kompensasi biaya penempatan berlebihan bagi 16 pekerja. Kepada JWB, Serikat Buruh Migran Indonesia, dan Serikat di Hong Kong yang telah membantu saya dan teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih. Walaupun saya dan teman-teman saya udah nggak kerja di Hong Kong lagi, tapi mereka tetap mau bantu kita supaya tetap dapat hak dan keadilannya. Kami nggak bisa membalas kebaikan kalian semua. Jadi sekali lagi, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih.